Yang ini, wajah pria parubaya itu memiliki beberapa kerumitan di hadapan suara teks medis yang hampir memerintah. 100 cairan spiritual bukanlah jumlah yang kecil baginya. Namun, dia tidak ingin menyinggung apakah itu artikel medis atau Qin Yichen. Dua orang dewasa, jangan malu menjadi kecil, oke? Saya hanya orang yang menjual barang. Dan tuan di atas telah melihatnya. Mengatakan itu hanya limbah batu saja. Pria parubaya itu tampak tak berdaya dan berusaha sehalus mungkin. HMPH. Yowen menatap dingin ke arah pria parubaya itu. Matanya penuh provokasi melihat ke arah Qin Yichen. Apakah kamu tidak tahu pertama datang, pertama dilayani? Di hadapan agresivitas teks medis, Qin Yichen juga tertawa kecil. Segera, dia menggerakkan pikirannya. Dan roh kekuatan roh memantulkan kipas secara langsung. Dan kemudian telapak tangannya langsung disambar ke batu. Tembakan tiba-tiba Qin Yichen juga membuat obatnya terlihat agak dingin. Tetapi tembakannya juga sangat cepat. Telapak tangannya bergerak. Dan kipas langsung menunjuk ke belakang tangan Qin Yichen. Di atas kipas, terdapat gelombang halus yang membuat ruang di sana sedikit terdistorsi. Jelas, Spirit Power of Heaven Great Pill Master telah digunakan dengan jelas dan menyeluruh. Menghadapi serangan balik dari teks medis, Qin Yichen tidak mengubah wajahnya. Bahkan tangannya tidak berhenti sejenak, hanya meraih batu itu. Hai. Yang menakjubkan adalah kipas bulu tidak lebih dari setengah jalan dari Qin Yichen, tetapi tidak bisa lagi jatuh. Sepertinya itu diblokir oleh telapak tangan yang tak terlihat. Hanya kamu ingin mengambil sesuatu denganku. Qin Yichen tidak cepat atau lambat menarik telapak tangannya, melirik teks obat, dan suara yang agak menggoda terdengar pelan di aula. Mendengar ini, wajah orang-orang yang menyaksikan keaktifan semuanya sedikit berubah. Meskipun mereka yang bisa memasuki dua layar semuanya adalah orang-orang yang sangat terhormat, mereka tidak berani menyinggung obat dan yang lainnya. Saat ini, anak yang terlihat jauh lebih muda dari teks narkoba ini, tidak hanya mengambil nama teks narkoba, tetapi juga mengucapkan kata-kata sombong yang tidak terduga oleh semua orang. Kurang ajar. Dalam kengerian semua orang, pembangkit tenaga suci di belakang Yowen berteriak dengan marah, melangkah keluar dengan wajah muram, dan menggerakkan telapak tangannya seperti cakar elang, langsung meraih batu di tangan Qin Yichen. Berhenti. Namun, begitu pria itu menembak, suara samar tiba-tiba terdengar di aula. Di bawah suara ini, tidak ada yang berhenti sama sekali. Tetapi tubuh pembangkit tenaga suci itu tiba-tiba bergetar, dan lengannya tiba-tiba jatuh ke udara. Konsekuensi dari pembuat onar di Danfu Exchange. Jangan beritahu saya lebih banyak. Percayalah, tidak peduli siapa yang ada di belakang Anda, saya tidak dapat menahan Anda. Dari atas, suara vokal yang samar, sama sekali bukan asal sebenarnya dari suara ini. Tetapi dengan jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Dan, entah kenapa, tidak ada yang berani mempertanyakan suara ini. Holy Powerhouse, yang awalnya dimaksudkan untuk direnggut secara langsung, mau tak mau menatap Yao dengan warna bertanya. Song Lao, dia mencuriku. Medisinal mengerutkan kening, melihat ke atas, dengan keras. Namun, suara itu tidak menjawab kata-katanya. Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Setengah nada. Pembangkit tenaga suci melihat teks obat dengan canggung dan bertanya dengan suara rendah. Pergi. Meski suara itu tidak menjawab sama sekali, Yowen tahu bahwa dia bisa melihat setiap gerakan yang dia lakukan. Untuk orang itu, dia juga memiliki banyak ketakutan di dalam hatinya. Setelah sedikit mengerang, dia hanya kedinginan. Wah, jangan berpikir bahwa keluarga Yao Sun didukung oleh rasa takut. Saya beritahu Anda bahwa obat sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika farmakope selesai, saya perlahan akan bermain sampai mati. Saat mereka pergi, suara penuh ancaman terdengar jelas di telinga Qin Yichen. Dalam hal ini, Qin Yichen juga tidak berdaya untuk menggelengkan kepala. Mainkan dia mati? Jika dia tidak khawatir dia akan terlalu kasar, dia akan menyebabkan ketidakpuasan pada klan narkoba. Dia memiliki banyak cara untuk dengan mudah bermain dengan pria sok suci ini di tepuk tangan. Kamu tidak apa-apa. Setelah mereka berdua pergi, wajah Yaoshi masih sedikit terkejut. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dia tidak terlalu peduli dengan obatnya. Tampaknya teks narkoba itu membencimu. Tapi di sini Tuan jangan khawatir. Mereka tidak berani merawatmu. Yaoshi berbisik di telinga Qin Yichen. Mungkin karena dia terlalu gugup. Dan tanpa sadar memeluk binatang buas itu sedikit lebih erat. Tetapi dia tidak melihatnya. Di wajah binatang itu, sentuhan kenikmatan manusia muncul. Ah, Qin Yichen mengangguk. Ketika dia melihat binatang itu diremas oleh bagian bangga Yaoshi. Dia tidak bisa menahan sudut mulutnya berkedut. Dan segera, terbatuk. Dan bertanya, ya, pembukaan siapa itu? Teks obat tampaknya menakutkan baginya. Itu seharusnya pinus obat penatua keluargaku. Selama farmakope, semua sesepuh akan kembali ke Danceng. Karena itu, wajah cantik Yaoshi tidak bisa menahan perasaan sedih untuk sementara waktu. Selama berat obatnya merupakan pengecualian, dia tidak menghadiri 2 konferensi farmakope. Yah, sepertinya cukup aman di sini. Qin Yichen terkekeh, berkata,
Namun, hati-hati, Pak, orang ini akan melaporkannya. Dia tidak akan menyerah dengan mudah. Yao Xi mengangguk, masih berbisik. Para prajurit datang untuk memblokir air muncul bumi menutup. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah apa yang harus dikhawatirkan. Qin Yichen terkekeh, tanpa ekspresi setengah takut di wajahnya. Namun, kata-katanya yang tampak arogan tidak dibesar-besarkan. Dengan kekuatan Qin Yichen saat ini, dia benar-benar tidak peduli dengan peran sekecil itu. Bahkan jika yang terakhir adalah anggota keluarga besar apotek. Tetapi dia percaya bahwa setelah konferensi farmakope ini, identitasnya hanya akan lebih tinggi darinya. Tanda seru. Tanda seru. Mendengar kata-kata Qin Yichen, wajah cantik Yao Xi juga tidak berdaya. Dia tahu bahwa yang terakhir tentu tidak sesederhana yang dia lihat di permukaan. Mungkin dia juga artis yang berani. Ayo pergi dan lihat apakah ada yang baik. Qin Yichen terkekeh, dan berjalan menuju penghitung kristal lainnya. Yao Xi juga memegang binatang itu dan mengikutinya dari dekat. Melihat dua orang yang berani menyinggung teks narkoba, dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk melarikan diri, banyak mata di aula tidak dapat menahan diri untuk melihat mereka secara diam-diam. Saya ingat keluarga Yao Xi sepertinya diperas oleh tetua Yao Jing. Ya, saya juga mendengar bahwa mereka ditekan di kota-kota di luar. Mengapa mereka berani menghadapi cucu Elder kali ini? Kelinci bergegas dan menggigit orang. Mungkin mereka merencanakan yang terburuk.